Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Span5 TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nadia Syaharani dapat menjumpai Anda di dalam siaran interaktif Span5 Talk Show. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang istimewa, yaitunya selamatkan generasi muda dari jerat narkoba sebagai bentuk bela negara. Dan di studio kita ini juga telah hadir 5 orang narasumber yang juga sangat-sangat istimewa. Yang pertama yaitunya Bapak Insinyur Zulheri Chan, MSI sebagai Kaban BPBD Kesbangpol. Yang kedua yaitunya Bapak Mustafa Akmal, SHMH Datuk Sidi Ali. Yang ketiga yaitunya Bapak Rudi Kristiawan, AMDIP SHMH sebagai Kepala Rutan Kelas 2B Padang Panjang. Yang keempat yaitunya Bapak Dr. Andes Dalius Rajab, MPD sebagai Ketua GAN Kota Padang Panjang. Dan yang terakhirnya yaitu Bapak Dr. Andes Deswandi sebagai Penasihat GAN Kota Padang Panjang. Selamat pagi Pak, selamat datang di studio Span5. Selamat pagi. Pak, pada kesempatan ini kita akan mengupas topik yaitunya selamatkan generasi dari jerat narkoba sebagai bentuk bela negara. Nah, pertanyaannya saya bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertanyaan pertama yaitu saya tujukan kepada Bapak Insinyur Zulheri Chan, MSI. Kita tahu nih Pak, sudah setahun lebih negara Indonesia ini sudah dijajah oleh wabah corona yang mengakibatkan pendidikan pun sangat terganggu, sehingga generasi muda kurang tersentuhnya tentang kedisiplinan, etika, tingkah laku maupun sopan santun, sehingga pergaulannya kurang terpantau dan dapat menjerumuskan ke dalam narkoba. Nah Pak, apakah ada nih program khusus untuk penyelamatan generasi muda, khususnya Kota Padang Panjang dari bahaya narkoba pada masa pandemi ini Pak? Baik. Terima kasih Nanda. Perkenalkan, nama saya Zulheri. Sekarang sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang. Terkait dengan topik kita hari ini mengenai penyelamatan generasi muda dari narkoba sebagai bentuk atau wujud dari bela negara, memang kita di BPBD Kesbangpol, jadi BPBD Kesbangpol ini terdiri dari 2 urusan. Urusan pertama tadi masalah penanggulangan bencana, termasuk bencana non alam yang melanda daerah atau negara kita saat ini mengenai pandemi corona. Juga di bidang Kesbangpol yang salah satu tugas pokok dan fungsinya untuk bagaimana menciptakan generasi muda yang kuat dengan mental bela negara yang tinggi, termasuk juga salah satunya untuk menghindarkan atau mencegah generasi muda dari jeratan pemakai, pengedar, dan penyalahgunaan narkoba. Ini sejalan dengan Impres nomor 2 tahun 2020 tentang P4GN, pencegahan, pengedaran, dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkoba. Nah, ini semacam instruksi dari Presiden tentang bagaimana kita di daerah untuk mengawasi generasi muda kita supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba yang sangat-sangat merusak sendi-sendi kehidupan daripada generasi muda yang merupakan estafet daripada generasi-generasi sekarang yang akan memimpin pada masa yang akan datang.
Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada Bapak Mustafa Akmal, SHMH Datuk Sidi Ali. Nah Pak, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan dalam penuntutan kasus khususnya di bidang narkoba, apakah ada nih Pak usaha pencegahan yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda Kota Padang Panjang dari jerat narkoba ini Pak? Terima kasih. Pertama, saya menyampaikan apresiasi dulu kepada GN yang telah melaksanakan kegiatan ini. Kemudian kepada SMP SPEN TV yang telah memfasilitasi acara ini. Dan terus terang saja, dalam rangkaian kegiatan kami ini selaku pengacara, kami merasa terapresiasi dengan adanya kegiatan ini. Karena memang ada semacam kekhawatiran kita, di tengah pandemi ini pun kasus narkoba juga meningkat. Ya Pak Rutan. Ya, jadi ini yang sebenarnya yang perlu kita selamatkan. Di tengah pandemi, hampir tiap hari rata-rata terjadi kasus narkoba. Dan setiap sebentar mungkin Pak, ini saling berkaitan dengan Kepala Rutan, dia juga akan pas menerima tahanan rutan ini. Ini upaya-upaya kita menyelamatkan ini salah satu di antara adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pelajar. Dan ini harus kita lakukan. Ini tidak saja tugas KN, tapi itu tugas seluruh masyarakat yang ada di Batu Sangkar, di Padang Panjang. Ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Salah satu cara pencegahannya yaitu dengan bersosialisasi dengan masyarakat Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada Bapak Rudi Kristiawan, AMDIP SHMH. Nah, setelah adanya pembinaan dari rutan, menurut Bapak nih, apakah ada perubahan signifikan yang terjadi terhadap pemakai atau pengedar narkoba yang telah dibina di rutan Pak? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Kristiawan, Kepala Rutan kelas 2B Padang Panjang. Hari ini kesempatan hadir di SPEN TV ini. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran dan juga seluruh personel dari SPEN TV. Terima kasih. Mengenai terkait dengan pembinaan yang dilakukan di rutan, tentunya sangat membawa dampak yang positif sekali untuk para pengguna narkoba yang di Kota Padang Panjang ini secara khususnya ya. Ketika dia di luar sebagai masyarakat biasa melakukan pelanggaran hukum dengan penyalahgunaan narkoba, memakai narkoba, dan juga ditangkap oleh jajaran pihak kepolisian selaku penyidik perkara dan juga selanjutnya dituntut oleh kejaksaan, teman-teman jaksa dan jajarannya, dan selanjutnya dilimpahkan kepada teman-teman di pengadilan negeri untuk divonis, diberikan hukuman yang setimpal atas kesalahannya dia, pelanggaran yang dia berbuat, dan selanjutnya dilimpahkan ke lapas atau rutan. Pada kesempatan kali ini rutan Padang Panjang yang menerima orang yang masyarakat biasa yang melanggar hukum tersebut. Dari tempat kami setiap harinya guna untuk memberikan efek jera, ya, memberikan perubahan perilaku yang tadinya sebelumnya menyimpang di masyarakat dan juga dimasukkan ke dalam rutan ini. Kita harus punya tekad yang besar, tekad yang kuat untuk membuat mereka semuanya berubah ke jalan yang baik dan juga bertobat, menyadari kesalahannya, tidak dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan narkoba itu kembali gitu. Dan pada kesehariannya kami di rutan melakukan pembinaan kepribadian terkait dengan mental dan fisik mereka semuanya, dari atas ujung rambut sampai ujung kaki kita bina mereka dengan kegiatan pembinaan yang sifatnya kerohanian, keagamaan, dan juga pendidikan moral
kepada warga binaan pemasyarakatan kami, pada narapidana kami, dan juga selain pembinaan kepribadian kita juga berikan pembinaan kemandirian juga supaya apa, mereka nantinya ketika keluar dari rutan Padang Panjang ini punya keterampilan, punya skill untuk bisa mencari uang, untuk bisa bertahan hidup mencari uang tanpa harus berhubungan lagi dengan narkoba, gitu kan. Itu pada prinsipnya pembinaan yang kita lakukan ada 2 tersebut itu, dan alhamdulillah dampak positifnya sangat bagus sekali, membuat bisa mereka orang itu sadar yang tadinya sholatnya nggak rutin, nggak rajin, sekarang jadi rajin, yang dulunya tidak bisa mengaji sekarang bisa mengaji, yang dulunya tidak bisa potong rambut sekarang bisa jadi tukang potong rambut, pangkas rambut gitu, yang membuat banyak perubahan yang positif kepada diri narapidana tersebut atau masyarakat luar tadi yang melanggar hukum yang mengakibatkan dia masuk ke dalam rutan Padang Panjang. Dan itu alhamdulillah dari pembinaan yang sudah kita lakukan dapat memberikan penekanan, memberikan kesadaran buat mereka supaya kembali ke jalan yang baik. Dan itu memang tujuan dari pemasyarakatan, yaitu membuat warga binaan kami itu menyadari kesalahannya, bertobat, dan juga tidak mengulangi perbuatannya sehingga menjadi manusia Indonesia seutuhnya ketika kembali keluar ke masyarakat lagi. Oh, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi kegiatan ini sangat memberikan dampak positif ya Pak, baik dalam sikap, tingkah laku, dan hal-hal lain. Insya Allah positif sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada Bapak Dr. Andes Darius Rajab MPD sebagai Ketua GAN Kota Padang Panjang. Nah Pak, GAN adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberantasan dan pencegahan narkoba. Menurut Bapak, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh GAN dalam pemberantasan narkoba, khususnya generasi muda di Kota Padang Panjang ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertama kami merasa bangga dengan hadirnya narasumber yang kita harapkan, mulai dari Bapak Kepala Badan Kesbangpol, kemudian Kepala Hutan Prajurit B, Bapak Undi, kemudian Pak Datuk Saidi yang dari pengacara, dan juga hadir penasihat GAN. Ada beberapa langkah yang sudah kami lakukan. Pertama adalah kami tidak ingin melakukan itu sendiri, karena ini berkaitan dengan masa depan bangsa kita. Tentu semua komponen harus terlibat. Nah, untuk itu salah satu buktinya kita hadir bersama hari ini. Dengan kehadiran Bapak Undi, kita sudah punya MOU. Kalau Bapak Zuhri di BPPD Kesbangpol, kita merupakan anak dari kegiatan dari Kesbangpol sendiri. Nah, beliau lah yang selalu membina kita. Kemudian tentu dari Bapak dari pengacara ini yang kita harapkan ada sinergi lagi untuk memperjelas, mempertegas risiko-risiko hukum yang akan dihadapi oleh generasi. Itu kita sudah melakukan banyak langkah dengan adanya launching kelurahan bersih narkoba di Padang Panjang yang diinisiasi oleh Kesbangpol. Itu sudah kita lakukan pada bulan April yang lalu. Kemudian sekolah juga sudah kita launching beberapa sekolah menjadi sekolah duta anti narkoba di Kota Padang Panjang. Kita sudah masukkan beberapa program-program kerja bersama, baik itu secara daring maupun secara sosialisasi langsung. Tapi dengan kondisi sekarang ini, inilah langkah yang efektif yang kita lakukan bersama. Dengan cara daring hari ini, dengan streaming TV, tentu beberapa pesan-pesan positif kepada masyarakat, terutama kepada orang tua juga, jangan abai terhadap generasi atau anak-anak mereka. Terhadap pergaulan, cara bergaulnya di lapangan, kemudian kontrol sosialnya dalam kehidupan sehari-hari, peran orang tua juga sangat diperlukan. Sebab tidak akan ada artinya kita dari aparat kondisi hukum bekerja sementara orang tua juga abai terhadap kondisi lingkungan anaknya sendiri. Itu yang tidak kita inginkan. Apalagi kita punya momen Padang Panjangnya adalah kota Serabi Mekah yang seharusnya agamanya kuat gitu. Dan juga merupakan kota pendidikan gitu. Seharusnya secara kemanusiaan, secara moral, generasi Padang Panjang ini harus lebih hebat dibandingkan dari daerah lain. Tapi faktanya ini yang menyedihkan juga. Kok kasus narkobanya tertinggi di Padang Panjang? Ini beberapa kondisi yang memang harus kita kejar.
masalahnya apa, di mana yang harus kita selesaikan menjadi rantai sistem, sehingga kita betul-betul bisa menjaga generasi padang panjang, terutama pelajar kita, jangan tersentuh kepada jerat narkoba yang akan merusak masa depannya. Kalau masa depannya sudah rusak, tentu dia tidak akan bisa kita harapkan jadi pemimpin bangsa lagi. Tidak akan bisa kita harapkan menjadi manusia yang kita harapkan memperjuangkan bangsa kita. Itu yang tidak kita inginkan. Itu kita selalu berkoordinasi, bekerjasama dengan semua pihak. Bagaimana kita bersama-sama melakukan tindakan preventif terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga semua sistem kita bisa bekerja sama. Wujudnya adalah selamatkan generasi muda. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk pemberantasan narkoba ini harus dilakukan secara bersama-sama agar kegiatannya dapat terwujud dengan maksimal. Nah, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada Bapak Dr. Andes Deswandi sebagai penasihat GAN Kota Padang Panjang. Pak, setelah topik yang kita kupas tadi nih, menurut pandangan Bapak sebagai orang kesehatan, apa saja dampak dari penyalahgunaan narkoba jika ditilik dari segi kesehatan? Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau kita lihat dalam kesehatan dampak narkoba sangat besar sekali. Sudah jelas itu merusak fisik, merusak mental daripada penggunanya. Jadi makanya kita berharap jangan ada yang coba-coba atau jangan ada yang tercandu narkoba. Rusak harapan hidupnya, harapan bangsa pun hancur begini. Jadi kita lihat orang yang mencoba narkoba dengan satu coba-coba, awalnya coba-coba, akhirnya ya canduan. Apa yang terjadi? Otomatis penurunan fisiknya, kekuatan fisiknya turun, ya. Yang lebih lagi tadi perubahan sikap, ini yang berbahaya. Yang biasanya dia itu rajin salat, yang biasanya itu dia anak yang patuh, yang taat, yang dia biasanya ceria, nah semuanya tidak lagi. Sembahyang enggak lagi, ya, patuh enggak lagi, ya. Yang bahayanya lagi dia suka menyendiri. Nah ini akibat daripada pemakaian narkoba tadi. Memang pemakaian narkoba itu memang betul-betul merusak organ tubuh kita, saraf kita, semuanya dirusak. Nah, cuma yang dibayarkan oleh pemakai adalah yaitu kebahagiaan sesaat saja. Artinya dengan pakai narkoba kita bisa enjoy, nyaman, tidak ada yang dipikirkan, play begitu lah. Atau juga ada yang termotivasi untuk menambah kekuatan dengan narkoba sehingga daya pikirnya kuat, ya Pak ya. Dia kuat, strong. Nah ini belum seleb nih orang-orang yang suka band, dia pakai ini karena dia itu show-nya dari pagi sampai malam, sampai pagi malam. Jadi untuk itu dipakai narkoba tadi, dipaksa tubuh kita, dipaksa saraf kita untuk bergerak. Jadi saya bisa. Akibatnya apa? Harus lemah semuanya. Nah, jadi makanya kita berharap di dalam dunia kesehatan memang berharap terdapat preventif. Cegah dulu sebelum datang. Kalau udah datang ya terpaksa ya dirawat, diobat. Mengobatnya itu untuk sembuh 100% nggak bisa lagi. Jadi makanya kita berharap kepada para pelajar, generasi muda, jangan sampai terpengaruh narkoba. Sebab masa depan bangsa ini terletak di tangan generasi muda. Sesuai dengan 17 Agustus sekarang kan kita akan membela negara ini. Nah, kita membela negara ini harus ingat, untuk merdeka itu kita perjuangan yang panjang. Para founding father kita berjuang sejak sebelum kita merdeka sampai kita merdeka itu mengorbankan seluruh jiwa raganya, harta benda. Sekarang udah merdeka kita, diisi kemerdekaan kita dengan apa? Dengan generasi muda yang kuat, yang cerdas, yang berani. Tapi kalau generasi muda kita telah terkena narkoba ya hancur bangsa ini. Jadi kita berharap kita pandang dalam mata kesehatan, jangan sampai mendekati narkoba, jauhi narkoba demi bangsa dan negara kita, demi keluarga kita, dan demi masa depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak. Jadi narkoba ini sangat memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita pemirsa. Baik pemirsa, untuk mengupas lebih dalam tentang topik kita ini, kita akan lanjut ke sesi pertanyaan yang kedua. Yang pertama saya tujukan juga kepada Bapak Insinyur Zulheri Chan. Pak, setelah topik kita tadi, apa himbauan Bapak nih terhadap generasi muda supaya terhindar dari jerat narkoba ini, Pak? Baik, terima kasih. Kita memang pendapat yang apa yang disampaikan Pak Ketua memang
penanganan dan pencegahan terhadap kejahatan ini memang harus melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian himbauan dari kita tentunya kepada generasi muda, khususnya pelajar, agar mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Sehingga kalau seandainya kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan positif seperti keagamaan, kegiatan-kegiatan olahragaan, dan lain-lain, dan dengan belajar secara serius, tentunya waktu-waktu untuk penyalahgunaan atau menggunakan hal-hal yang negatif seperti penyalahgunaan narkoba ini akan semakin sempit. Jadi mari kita himbau kepada generasi muda kita, terutama terhadap pelajar, khususnya kita orang tua dan juga mungkin nanti selaku tokoh adat, khususnya lebih khusus lagi terhadap anak kemenakan kita, bagaimana kita memberikan ajaran terhadap kemenakan kita supaya jangan terlibat dan terjerumus dengan narkoba ini, karena kita tahu bahwasanya memang akibatnya sangat jelek sekali terhadap mental kepada generasi muda, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada Bapak Mustafa Akmal. Nah Pak, menurut informasi media, pelonjakan jumlah pemakai atau pengedar narkoba dari tahun ke tahun mencapai peningkatan yang signifikan. Tahun kemarin hanya sampai 20%. Nah, pada tahun ini meningkat sampai 28%. Kenapa nih Pak? Generasi kita rentan sekali terjerat penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ya, terima kasih. Ini berdasarkan fakta yang saya hadapi sebagai pengacara. Dalam satu hari itu, mereka yang terlibat narkoba, ancaman hukuman di atas 5 tahun itu wajib didampingi oleh pengacara. Itu langsung ditunjuk, ditetapkan oleh negara. Dan dari kasus sidang yang ada di pengadilan itu, Pak, rata-rata itu narkoba. Kalau ada 10 sidang dalam satu hari itu, 7 itu kasus narkoba. 7. Kemudian, itu hampir merata. Kemudian yang kedua, kenapa ini terjadi? Pertama, seperti kata Pak Pembina Gan tadi, pertama, coba-coba. Kenapa ini coba-coba? Ini saya contohkan beberapa kasus yang saya tangani. Pada awalnya, masa yang rentan itu terjadi dari jam 7 sampai jam 5, itu anak-anak sudah sibuk belajar. Kemudian sudah selesai maghrib, dia minta izin sama orang tua. Pak, minta izin pulang. Izin keluar. Di saat izin keluar itu, anak kita itu dapat pergaulan yang salah. Bertemulah di warung apa. Kamu sudah mencoba, tapi yang dicoba itu tidak tahu apa. Cobalah. Akhirnya setelah dicoba, ini kasih 1 kali, 2 kali. Sudah 3 kali, tidak bisa. Beli. Nah, inilah yang sering terjadi. Jadi kehati-hatian dan kontrol kita sebagai orang tua memang itu yang diperlukan saat ini. Kita lihat anak-anak yang aktivitasnya tinggi tidak pernah terlibat narkoba. Anak-anak yang olahraga tidak pernah terlibat. Ya Pak, tidak pernah kita dengar. Tapi itulah, jadi momen-momen ini yang dimanfaatkan. Kemudian yang memperhatikan kita, di saat yang 1, 2, 3 tertangkap itu, dia tidak ada uang. Akhirnya dia beli. Boleh beli, tapi kamu bisa juga jadi pemakai. Dan akhirnya dipakai, akhirnya dia 2 kasusnya. Tidak saja sebagai pemakai, tapi menjual, pengedar. Nah, inilah yang ancam. Kalau dia hanya sebagai pemakai, ini jadi 2 kasus ini yang saling terkait. Jadi itu yang memperhatikan kita kondisi ini. Kemudian yang lagi yang perlu kita apakan, memang perlu dukungan kita semua. Perbanyak terus sosialisasi.
peran nenek mama, peran keluarga perlu perbanyak ini. Kalau kita tidak, kesempatan-kesempatan inilah yang dimanfaatkan. Kenapa? Padang Panjang termasuk daerah di manapun bisa masuk pintunya, ya, lintasan. Jadi artinya kalau tidak kita hati-hati, kalau tidak kita waspada, tentu ini juga akan merusak generasi muda. Kemudian berdasarkan pengamatan kami, kalau sudah kadang-kadang walaupun sudah lakukan pembinaan oleh rutan, yang namanya dia terlibat narkoba ini, keinginannya itu masih besar. Baru lagi ini pengalaman, setelah 1 bulan dia tangkap, bertemu lagi di sidang yang sama. Karena dia wajib didampingi, sudah 2 kali. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Dan terus peran sekolah juga, peran guru, peran nenek mama memang juga kita harapkan. Jadi kehati-hatian ini dan perlu kontrol kita saat ini terhadap anak-anak kita di sekolah. Walaupun dia sekolah sampai jam 7, sampai jam 5, ini banyak kelengahan-kelengahan itu terjadi. Ini. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada Bapak Rudi Kristiawan. Pak, apakah ada nih tempat rehabilitasi khusus di Kota Padang Panjang, Pak? Baik, saya jawab. Untuk rehabilitasi kami tidak punya, karena UPT Kementerian Hukum dan HAM di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ya, di Padang Panjang ini yang ada hanya rutan. Sedangkan untuk rehabilitasi biasanya ada di lembaga pemasyarakatan, gitu kan. Sebenarnya kami sampaikan juga kepada masyarakat semuanya, rutan Padang Panjang ini tugas pokoknya, tugas pokok dan fungsinya itu hanya perawatan dan penitipan tahanan, gitu kan itu. Tetapi karena di sini tidak ada lapas, akhirnya melalui surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan, rutan juga bisa merangkap sebagai lapas, gitu kan. Di mana lapas itu tugasnya memberikan pembinaan kepada narapidana, gitu kan. Jadi karena di suatu daerah kabupaten atau kota atau provinsi tidak semuanya ada lengkap seperti rutan, lapas ada semua. Kalaupun ada salah satu, mereka bisa saling menangkap itu. Gitu. Terus saya sampaikan juga mengenai kondisi rutan Padang Panjang per hari ini, ya, dari kapasitas kita hanya 75 orang, ya. Penghuni kita hari ini 147. Gitu. Jadi kapasitasnya hampir 100% ya, sekitar 95%. Kan. Dan perlu diketahui juga untuk penghuni warga binaan pemasyarakatan kami, untuk kasus narkobanya itu terdiri dari 82 orang. Artinya apa? Lebih dari 50% isi penghuni rutan Padang Panjang adalah kasus narkoba. Nah, ini suatu raport yang kurang bagus ya Pak ya. Di Kota Padang Panjang ini kota kecil, tapi isi penghuni rutanya itu malah banyak kasus narkobanya. Artinya penyalahgunaan narkoba masih banyak di lingkungan masyarakat kita ini. Dan juga pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Padang Panjang, mari kita semuanya bersinergi untuk memerangi apa yang menjadi masalah kita bersama. Dan juga ini sudah menjadi masalah negara ya, masalah negara. Pak Jokowi, Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa narkoba adalah musuh negara, masalah negara semuanya, gitu kan. Untuk sama-sama kita membentengi diri kita semuanya, melindungi anak, keluarga, sanak saudara, teman-teman kita di lingkungan kita semuanya untuk menjauhi narkoba. Karena apa? Benar yang disampaikan tadi dari Bapak Penasehat dan juga Bapak Ketua dan juga Bapak Pengacara sekaligus Bapak Zulheri selaku Kepala Badan Kesbangpol, narkoba ini efeknya di depan saja enak, ya. Tapi setelah efeknya hilang 1 jam 2 jam kemudian sakit, gitu kan. Dan juga akan menjadi ketergantungan apabila kita tidak bisa membentengi diri kita dengan kekuatan mental ya. Kekuatan mental, saya harus stop narkoba, saya tidak boleh pakai narkoba, saya tidak boleh
kenal sama narkoba gitu kan itu. Apalagi sekarang banyak generasi muda juga ya, karena para pengedar narkoba itu kemana aja dia jual narkoba itu dia nggak pandang anak kecil mau besar mau tua mau cewek mau cowok, yang penting barangnya laku, barangnya terjual, ya kan, dia bisa dapat uang gitu kan gitu. Ya, terus minimal apa peran keimanan kita harus kita kuatkan, ketakwaan kita harus kita kuatkan. Seenak-enaknya masuk penjara tetap aja tidak enak, gitu kan. Seenak-enaknya kita di dalam penjara ya, apalagi sekarang Rutan Padang Panjang kita sudah berubah, kita sudah renov, kita sudah melakukan perubahan yang sangat luar biasa sekali. Seenak-enaknya di Rutan Padang Panjang tetap tidak enak, gitu kan. Tetap masih enak di rumah, gitu kan. Tetap masih enak di rumah. Dari itu kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, jangan coba-coba pakai narkoba, jangan coba-coba Anda menyentuh, mengenal barang yang disebut narkoba itu, karena efeknya sangat panjang dan juga kasihan keluarga kita, kasihan orang tua kita yang menyekolahkan kita, sampai sejauh ini. Jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan orang tua kita, kepercayaan keluarga kita dengan tergoda dengan narkoba tersebut. Demikian. Baik Pak, seperti jawaban Bapak tadi bahwa tempat rehabilitas khusus di Kota Padang Panjang tidak ada. Tidak ada. Namun, apakah ada nih langkah-langkah pemerintah ke depannya untuk pengadaan tempat rehabilitas di Kota Padang Panjang, Pak? Baik, tentunya kalau untuk arah pembuatan tempat rehabilitasi itu kita tidak punya wewenang ya, karena itu wewenangnya mungkin dari BNN dan juga pemerintah kota daerah setempat ya kan, dan juga bersinergi dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Kesehatan, terus Kementerian Hukum dan HAM juga ada dalam itu. Tetapi kita tidak punya tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan rehabilitasi itu, tidak gitu kan. Paling misalnya kalau ada pecandu kita, narapidana kita yang menjadi pecandu narkoba khusus gitu kan, pecandu berat itu kan biasanya kita akan kirim ke lapas lembaga pemasyarakatan seperti di Lapas Padang, di Lapas Bukit Tinggi, atau yang dekat dengan Padang Panjang ini ada Lapas Khusus Narkotika Sawang Lunto, di mana di sana semua narapidana itu adalah berkasus narkoba. Nah, biasanya yang ada rehabilitasi narkoba itu di Lapas Khusus Narkotika itu, gitu. Jadi kalau ada kasus narkoba pecandu berat yang mau kita agendakan untuk rehab, ya kan, itu bisa kita pindahkan ke sana untuk mendapatkan rehabilitasi. Gitu. Dan juga biasanya juga kemarin kita baru dapati kasus juga, ya kan, ada masyarakat, salah satu masyarakat di Padang Panjang ini yang terkena kasus narkoba, hukumannya 1 tahun, itu termasuk di dalamnya 6 bulan rehabilitasi narkoba di rumah sakit di Padang itu, di panti itu ada. Jadi untuk prosesnya di Padang Panjang tidak ada. Mungkin nanti ketika keluar setelah menjalani masa pidananya di Rutan Padang Panjang, dia akan menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi di Kota Padang tersebut, dan nanti yang mengantar ke sana eksekusi ke sana adalah pihak dari eksekutor, yaitu kejaksaan. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada Bapak Dr. Andes Dalius Rajab. Pak, apa saja nih kiat-kiat yang harus kita lakukan sebagai pendidik di masa pandemi atau PPKM supaya penyalahgunaan atau peredaran narkoba khususnya di kalangan siswa SMPN Negeri 5 Padang Panjang ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat sebetulnya ada upaya-upaya yang harus kita lakukan bersama. Ketika kita memang harus mendampingi dan menjaga generasi muda, terutama anak-anak kita di SMP. Salah satunya kita berharap setiap guru mata pelajaran mampu memberikan materi tambahan atau diinteraksikanlah sebuah materi-materi pengenalan jenis-jenis narkoba, sehingga para siswa kita tahu yang narkoba itu apa saja jenisnya, apa modelnya, apa bentuknya. Sehingga ini salah satu benteng bagi kita memberikan kepada anak-anak muda kita itu
untuk tidak mendekatinya. Itu yang pertama yang harus dilakukan oleh guru kita. Kemudian yang kedua, harapan kita tentu akan ada selalu upaya-upaya mungkin ketika terjadinya nanti setelah kembali kita aktif belajar, setiap hari Senin itu ada upacara yang dilakukan pembina upacaranya dari beberapa pihak, termasuk dari lapas, dari Kesbangpol, yang di situ juga menitipkan pencegahan terhadap bahaya narkoba ini. Kemudian kalau pesan kami dari GAN adalah pertama, memang para siswa kita hati-hati ketika berhadapan dengan orang baru dikenal atau tetangga baru gitu. Hati-hati, jangan mudah terpikat dengan sebuah pemberian, apalagi kalau pemberian itu berbentuk makanan, apakah gula-gula, minuman ataupun roti gitu. Karena biasanya pengedar narkoba itu melalui itu akan melakukan tindakan awal untuk menjangkau katakanlah mungkin orang yang akan jadi korban. Itu hati-hati dengan orang baru. Kemudian yang kedua, jangan pernah menjadi orang yang disuruh untuk mengantarkan sesuatu. Tolong antarkan ke bapak itu, tolong antarkan ke abang itu sebuah barang yang kita tidak kenal barang itu apa. Karena ini juga pintu masuk dari pengedar narkoba. Mas sempat kalau ketahuan kita mengantarkan barang narkoba, ketahuan oleh staf narkoba, ini sudah kasus pengedaran juga akan bisa. Kemudian berikutnya kita juga sudah bersama Bapak Wali Kota dan juga Kesbangpol dan Dinas Sosial. Ketika launching dulu sudah bersama-sama sepakat Bapak Wali Kota itu sudah kita jadikan Bapak Peduli Generasi untuk Kota Karanganyar. Untuk itu beliau juga bersama Dinas Sosial sudah memulai meluncing yang namanya rumah healing dan rumah rehab narkoba. Walaupun itu dalam taraf uji coba. Tapi ini adalah upaya-upaya terjadi di Karanganyar menyikapi kondisi ini. Untuk itu tidak ada juga salahnya nanti para siswa kita, termasuk juga guru berkunjung ke sana untuk saling berbagi pendapat, berbagi materi, karena di situ juga sudah banyak bukunya, ada dokter psikiater juga ada di sana. Jadi semakin bertambah ilmu kita tentang bahaya. Nah, tentu ini adalah tindakan yang harus kita lakukan. Dan harapan kita, tentu dengan kehadiran kita bersama hari ini, kita sebetulnya sudah punya komitmen di hati kita bahwa tujuan kita adalah menyelamatkan generasi kita, khususnya di Kota Karanganyar ini. Jangan tersedot narkoba. Jadi tidak lagi kebanggaan kita kalau banyak kasus narkoba di Karanganyar, tapi ini adalah merupakan kealapan kita bersama. Itu kita berharap kalau sekarang ini sudah hampir 2 tahun katakanlah Indonesia mengalami pandemi COVID-19, tentu dengan sebuah demam mendesak juga. Kita berharap dari GAN ini Padang Panjang harus demam tolak narkoba, itu yang kita harapkan. Jadi demam ini kita ubah menjadi demam positif tolak narkoba, itu yang kita harapkan. Sehingga betul-betul harapan kita bersama dengan Kesbangpol, Padang Panjang ini harus menjadi kota yang bersih narkoba. Ya, amin. Tanggung jawabnya siapa? Bersama-sama. Ini yang terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan yang terakhir nih, saya tujukan kepada Bapak Dr. Andes Deswandi. Pak, apakah ada program KAN atau Kerapatan Adat Nagari untuk penanggulangan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba ini, Pak? Ya, terima kasih. Memang narkoba ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab sekolah, masyarakat juga tanggung jawab lembaga adat ya. KAN juga bertanggung jawab akan ini, karena yang namanya angku panggulu itu punya fungsi ya. Anak di pangku, kemenakan dibimbing orang kampung dipertengahkan, rancak nagari di panggulu, rancak tapian dan mudo. Jadi seorang panggulu, seorang nenek mama harus memberikan pengarahan ya, suri teladan kepada kemenakannya, supaya kemenakannya jangan sampai terpengaruh dari narkoba. Di lembaga kerapatan adat atau KAN itu juga ada bidang pendidikan ya. Ada bidang budokandong, ada bidang sosialnya, dan juga memberikan arahan-arahan kepada anak kemenakan. Ini juga kerjasama KAN dengan GAN ini, dan juga pemerintah daerah, Kesbangpol ya, termasuk bagaimana kita together bersama-sama dengan alim ulama, cadik pandai, angku penggulu, seluruh stakeholder yang ada, bersama-sama kita untuk menyelamatkan generasi muda, sehingga Padang Panjang menjadi kota percontohan bebas narkoba, tolak narkoba di Indonesia. Itu harapan kita.
Jadi termasuk juga KAN, Kerapatan Adat, apa itu KAN juga, apa juga mungkin yang lain, organisasi lainnya ikut juga bersama-sama kita. Apakah organisasi pemuda gitu kan, seperti AMPI, KMPI kan, semuanya ikut. Jadi kalau kita pandang dari segi fungsi nenek mama, memang wajib ini. Sebab kenapa terjadi di kaum kita, kemenakan kita, anak kita, karena kita kurang kontrol, ya, kurang kontrol, kurang memperhatikan, kurang berikan arahan bahwa pergaulan anak harus dibatasi. Ya, betul kata Pak Dada tadi, kita lihat pulang sekolah jam berapa, setelah itu kemana, harus tahu kita. Nah, betul juga kata Ketua GAN tadi, jangan coba-coba menerima tamu atau menerima titipan. Nah, jadi harus ada kontrolnya, harus ada siap hendaknya niat mama, orang tua membentengi kemenakannya. Karena kalau negari kita udah rusak dengan narkoba, habis kita. Jadi memang betul GAN bersama KAN telah membuat suatu komitmen ya Ketua. Bersama-sama kita menyelamatkan negari kita, anak kemenakan kita daripada narkoba ini. Sebab narkoba ini adalah barang yang berbahaya, merusak organ tubuh, merusak pikiran, sehingga orang yang narkoba itu bisa dikatakan kalau tidak gila nak mati kan, susah untuk sembuhnya. Apalagi kata Pak Tuk tadi kalau 2 kena, sudah dia pemakai pengedar lagi Pak ya, 2 hukumannya kena. Nah, seperti kata Pak Rudi tadi, malah di dalam lapas yang paling banyak itu kasus narkoba ya Pak ya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita terlena dengan narkoba ini. Nah, ya. Narkoba ini sangat berbahaya sekali. Dunia malah mengecam narkoba ini, apalagi Indonesia. Nah, jadi Kota Padang Panjang, kami bersama Bapak Wali Kota siap untuk menjadikan Padang Panjang kota bersih narkoba. Rasa gitu. Baik Pak, terima kasih. Jadi pemirsa, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar generasi kita terhindar dari jerat narkoba seperti yang narasumber kita sampaikan tadi. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak semua karena telah meluangkan waktu untuk hadir di acara Stand 5 TV ini Pak. Sama-sama. Pemirsa, ada ungkapan mengatakan, untuk menghancurkan suatu negara tidak perlu memakai persenjataan, cukup hancurkan saja generasinya. Marilah sama-sama kita jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan generasi kita dari bahaya narkoba. Baiklah pemirsa, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.